Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke majelis ilmu, tentunya dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang perubah kultur sosialis masyarakat, sang juru selamat manusia dari kehancuran, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah ketika Allah jadikan sesuatu, Allah jadikan ada yang utamanya. Allah menjadikan bagi kita hari di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan satu hari lebih utama dari hari-hari lainnya, yaitu hari Jumat. Allah menjadikan kepada kita bulan, dan di antara bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan satu bulan di atas bulan-bulan yang lainnya dalam keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Allah menjadikan untuk kita tempat Dan di antara tempat Allah, bumi Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah muliakan Makkah, Allah muliakan Madinah di antara tempat-tempat yang lainnya. Allah muliakan Palestina di antara tempat-tempat lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan manusia ini, Allah menjadikan manusia itu bertingkat-tingkat. Di antara manusia, Allah jadikan manusia yang beriman lebih mulia daripada manusia yang tidak beriman. Di antara manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan para ulama lebih mulia daripada manusia yang beriman secara umum. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menjadikan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala, persaksian atas wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan persaksian ulama untuk menyaksikan atas wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara para ulama dan orang-orang awam. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan pemahaman ilmu beberapa derajat. Fadlul alim 'ala al-'abid, kata Nabi, tafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku, kata Nabi, atas orang yang terendah di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa ulama memiliki keutamaan di antara yang lainnya. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Bani Hashim mulia di atas kaum yang lainnya. Dalam sebuah hadis dari Wasilah ibn Aqra, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari kaumnya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dari anak keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Hashimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari anak keturunannya Quraisy itu Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihku dari Bani Hashim. Beliau berarti
khiyarun min khiyarin min khiyarin. Beliau adalah orang pilihan dari kaum yang terpilih, dari kaum yang terpilih, dari kaum yang terpilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau mulia sekali. Oleh karena itu, ikhwani fi din azakumullah, yang akan kita bicarakan adalah seseorang yang memiliki nasab yang begitu mulia. Nasab yang sama nasabnya dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang membuka cakrawala fiqih di tengah-tengah dua gelombang fiqih yang mendominasi ketika itu, yaitu madrasah ahli ra'i di Irak dan madrasah ahli hadis di Madinah. Seorang yang alim, zahid, taqih, mujtahidul mutlaq, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'id ibn Yazid ibn Ubaid ibn al-Muttalib ibn Hashim Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nasabnya bertemu pada titik Abdu Manaf di jalur ayah, dari jalur ayah. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Yazid bin Ubaid bin Abdi Manaf bin Hashim ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Syafi'i. Nasab beliau begitu mulia, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari titik Abdu Manaf. Abdu Manaf memiliki 4 anak. 2 anak ini selalu berteman. Yang pertama Hashim, yang kedua Muttalib. Hashim dan Muttalib ini sahabat dekat, saling membantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hashim, sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari Muttalib. Adapun sebagian orang, kita katakan sebagian kecil, yang meragukan keabsahan nasabnya Al-Imam Syafi'i, ada. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala meragukan nasab beliau. Hal ini wajar dikarenakan beliau bermadhab dengan madhab Hanafi. Meragukan keabsahan nasabnya Al-Imam Syafi'i. Dan ini dibantah oleh para ulama yang menyaksikan nasab Syafi'i. Nyaris semua para ulama membenarkan nasabnya. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi membantah pernyataan Al-Jurjani dengan berbagai macam bantahan dalam buku beliau Manaqib Asy-Syafi'i. Asy-Syahid, Asy-Syafi'i memiliki nasab yang mulia. Beliau dari Bani Hashim, beliau keturunan Bani Muttalib, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Ada sebuah kisah ketika
Jubair bin Mut'im melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah Khaybar kepada Bani Hashim. Ternyata beliau pun membagikan ghanimah Khaybar, ghanimah hasil peperangan Khaybar, kepada Bani Muttalib. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu merasa heran. Ya Rasulullah, haula ikhwanuna Banu Hashim la nunkiru fadlahum limakanika alladhi ja'alaka Allah bihi minhum. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih. Ya Rasulullah, mereka Banu Hashim kalau diberi kita enggak protes. Kita tidak mengingkari keutamaan mereka dikarenakan adanya engkau dari garis keturunannya mereka. Ara'aita, kata Jubair bin Mut'im, ikhwanana min Bani Muttalib. Tapi kalau Bani Muttalib, kami agak protes sedikit lah. Ini kami agak agak bertanya kepada engkau. A'taitahum wa taraktana. Engkau berikan mereka sementara engkau biarkan kita. Wa innama nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah. Padahal posisi kita dengan mereka itu sama di depan engkau ya Rasul. Ini kegundahan seorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadal hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jubair bin Mut'im. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahum lam yufariquna fil jahiliyah wala fil Islam. Mereka tidak memisahkan kita, artinya mereka selalu bersama kita, baik itu ketika di zaman jahiliyah, terlebih setelah Islam turun, setelah Islam datang. Ini alasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini adalah satu. Sambil beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau. Ini menunjukkan bahwa Bani Muttalib itu pun memiliki keutamaan. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu bahagia sekali dengan nasab yang dimilikinya ini. Adapun nasab beliau dari jalur ibu, nasab beliau dari jalur ibu, Al-Imam As-Subki rahimahullah menyebutkan nasab beliau dari jalur ibu ini ternyata ketemu dengan Hashim. Jadi beliau itu termasuk Bani Hashim juga, Al-Imam Syafi'i. Dikarenakan tadi kita katakan nasabnya ada yang bernama Sa'id Syafi' ibn Sa'id ibn Ubaid, ya, Sa'id ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf, ya. Sa'id bin Ubaid ini sahabat jalil, sahabat yang mulia. Beliau masuk Islam pada peperangan Badar. Ketika itu beliau tertangkap dan menjadi tawanannya kaum muslimin. Ketika itu tertangkap,
menjadi tawannya kaum muslimin, beliau menebus dirinya sendiri. Beliau masuk Islam ketika itu. Radhiyallahu anhu. Ketika dihadapkan ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza akhi wa ana akhuh." Dia adalah saudaraku dan aku adalah saudaranya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menyatakan bahwa Sa'id bin Ubaid ini syabih di Rasulullah SAW. Persis perawakannya, ya, raut mukanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Ubaid, ibunya dikatakan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala, ibu beliau adalah Asy-Syifa' bintil Arqam bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ketemu di Hashim juga. Pada jalur siapa? Jalur ibu. Walaupun pendapat yang rajih wallahu alam bahwa Al-Imam Syafi'i, ibu beliau ini dari suku Azdi. Dari suku Azdi, dan suku Azdi ini pun adalah keturunan yang mulia. Wa qad tawatarat al-ahadits tadullu ala fadilati Azdi. Ya, menunjukkan banyak hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan suku Azdi ini. Nasab beliau mulia sekali. Terlepas tentang perdebatan, kita katakan nasab ibunya, karena ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dari Bani Hashim, dan yang kedua dari suku Azdi. Terlepas dari itu, yang jelas ibu beliau adalah sosok yang cerdas, sosok yang teladan, ibu yang teladan, seorang pendidik yang mengetahui kewajibannya secara proporsional, apa yang seharusnya dilakukannya untuk kebaikan anaknya. Kita ketahui ikhwan fillah azzakumullah, Al-Imam Syafi'i ini lahir dalam keadaan yatim. Ya, lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia. Bayangkan seorang ibu yang cerdas. Beliau lahir di Gaza. Ya, beliau lahir di Gaza. Tahu Gaza? Ya, masa nggak tahu. Ya, Gaza. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Insya Allah antum hafal Palestina. Gaza dulu kan perkampungan kecil. Pada usia 2 tahun beliau dibawa ke Asqalan. Ya. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Dibawa ke Asqalan pada usia 2 tahun. Umur 2 tahun beliau dibawa ke Asqalan. Kemudian dari Asqalan, ibunya berpikir, kalau anak saya tinggal di sini, bagaimana ia tumbuh menjadi anak yang mulia? Ibunya berpikir. Akhirnya ibunya membawa beliau ke Mekah, tanah nenek moyang beliau. Bukan untuk menghidangkan makanan yang lezat kepada Syafi'i kecil ketika itu. Bukan pula untuk memberikan kehidupan yang nikmat dalam artian materi, memberikan pakaian yang indah. Karena secara materi
ibunda beliau adalah seorang yang miskin, tidak bisa memberikan kelebihan materi kepada Asy-Syafi'i kecil ketika itu. Namun tujuan ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala membawa Imam Syafi'i ke Mekah adalah agar anaknya dapat menikmati hidangan ilmu. Karena di Mekah tumbuh berkembang berbagai macam bidang ilmu, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraah dan yang lain-lain. Ibunya dari suku Azdi membawa Syafi'i ke tanah nenek moyangnya dengan harapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tumbuh menjadi seorang yang berilmu, seorang yang mulia, orang yang memiliki pendirian, seorang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan seorang yang bisa berbakti kepada ibunya. Lihat peran ibu dalam pendidikan anak. Subhanallah. Nama-nama besar ternyata dilahirkan oleh tangan seorang ibu. Peran wanita dalam Islam begitu penting, ikhwan fillah azakumullah. Masani'ur rijal fil nisa. Bahwa laki-laki tumbuh itu dikarenakan peran wanita. Makanya kalau untuk menghancurkan Islam, orang-orang Yahudi nggak perlu repot-repot mengeluarkan berbagai tank, senjata dan yang lain-lain, mengeluarkan biaya yang mahal-mahal yang lain-lain. Tidak, cukup dirusak wanitanya saja. Karena kalau wanita rusak, laki-laki pun akan rusak. Disuruhlah wanita keluar rumah tanpa memakai hijab, dieksploitasi. Susah. Laki-laki cari kerja susah. Kalau sekarang yang banyak diterima di pabrik itu siapa? Wanita. Dikeluarkan. Ya. Untuk merusak laki-laki, untuk merusak generasi Islam, itu caranya dengan dirusaknya para wanita. Karena tahu kekuatan Islam itu ada pada wanita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang membuat beliau tumbuh begitu menjadi seorang yang tangguh? Ibunya. Al-Imam Malik, ibunya. Rabi'atul Ra'yi, ibunya. Ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Ibu beliau. Orang-orang besar tumbuh di tangan wanita-wanita yang gigih dalam mendidik anak. Tidak ada dalam sejarahnya wanita karir menghasilkan anak besar. Tidak ada. Justru ibu yang tahu apa yang seharusnya diberikan kepada anak, pendidikan yang pantas untuk anak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tumbuh di Makkah. Ini punten ya, jadi ngedongeng. Soalnya saya tuh mau katanya bahas fikih, tapi kan teman-teman di sini belum punya kitabnya. Jadi kitab yang kita pakai ini syarah Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, ya.
Teman-teman bisa dapatkan bukunya di toko-toko. Insya Allah banyak. Bilang aja Matan Ghoyah wa Taghrib atau Abi Suja. Tipis, ya. Tipis kok bukunya. Matan-matan singkat saja tentang fikih Syafi'i. Kalau sudah terlihat bahwa buku semua, baru kita bisa memulai darasnya. Jadi untuk sementara sebagai pengantar, kita ceritakan tentang Al-Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Syafi'i itu seperti apa? Ini punten ini. Bukan kita mengajak antum taklid, tidak. Ya, tidak. Kita ceritakan nanti tentang kedudukan atau bagaimana Al-Imam Syafi'i terhadap sunnah. Justru ini mimbab belajar kepada orang yang lebih tahu terhadap Al-Quran dan sunnah. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tumbuh di sebuah masyarakat yang hidup dengan penuh kesemangatan, yaitu orang-orang Mekah, kaum muslimin Mekah. Masyarakat yang hidup dengan penuh diisi oleh nilai-nilai kepahlawanan, keberanian, kedermawanan. Sehingga lingkungan yang mendukung ini membuat Asy-Syafi'i kecil tumbuh sebagai seorang lelaki yang tangguh. Tumbuh sebagai seorang lelaki yang cerdas. Bukan hanya itu, jiwanya pun tertanam rasa empati kepada orang lain. Tumbuh sebagai seorang yang tidak takut terhadap celaan sang pencela, celaan orang-orang yang mencela. Dan beliau mengenyam pendidikan agama dengan pendidikan yang benar, jauh dari pemahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Keistimewaan, sekali lagi keistimewaan ini beliau dapatkan tentunya peran ibunya, peran sang ibu dalam memilihkan lingkungan yang baik, untuk anaknya. Pada usia remaja, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memulai belajar beliau dengan menghafal Al-Quran. Nah, awwalu syai' Al-Quran. Kalau kita ingin memulai sesuatu, mulailah dengan Al-Quran. Makanya anak-anak kita, ya, anak-anak kita hendaknya mulai pendidikan anak-anak kita dengan Al-Quran. Jangan malu memasukkan anak kita ke tahfizul Quran. Jika memang kita ingin mencetak anak kita sebagai salah satu generasi Qur'ani, maka mulailah dengan Al-Quran. Sebagaimana salafus saleh memulainya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu memulai dengan Al-Quran. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia yang amat sangat belia, yaitu 7 tahun. Masya Allah. Di usianya, ikhwani fi din azakumullah, beliau menjadi teladan bagi orang lainnya. Di usia yang amat sangat belia, beliau menjadi teladan bagi sesamanya. Padahal beliau ini orang miskin.
Namun ikhwani fiddin azzakumullah, kekurangan yang dimiliki oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, kemiskinan beliau tidak membuat beliau rendah diri. Justru kekurangan dan kemiskinan itu dijadikan oleh Imam Syafi'i tentunya, ya, ibunda beliau pun sebagai motivasi untuk maju, motivasi untuk bekerja keras, motivasi untuk berjuang dengan kegigihan. Bukan sebaliknya, kemiskinan, kekurangan menjadi penghalang seseorang untuk menuntut ilmu. Tidak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hatim Ar-Razi, beliau menceritakan bagaimana Al-Imam Syafi'i dalam belajarnya. Ketika beliau masih belia. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, juga Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan riwayat dari Humaydi bin Abdurrahman, muridnya Al-Imam Syafi'i. Sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i bercerita, kuntu yatiman fi hijri ummi. Kuntu yatiman fi hijri ummi. Ketika aku kecil, aku ini udah yatim. Walam yakun maha ma tu'til muallim. Dan ketika itu ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar guru. Subhanallah, miskin, bayar sekolah nggak bisa. Ibunya. Akhirnya ada deal antara guru dengan ibu beliau. Saking pengennya anak saya ini masuk sekolah, saking pengennya ibunya ini masuk sekolah, ada deal. Ya sudah, boleh anak ibu masuk di sini, ya. Wa kana al-muallim qad radiya min ummi, ya. Ada ridwan, rela, ya. Yaitu dengan cara apa? An akhlufahu idza qama, yaitu ketika selesai pelajaran Imam Syafi'i beres-beres. Subhanallah. Jadi mempersiapkan sebelum pelajaran, disiapin, ya, mejanya, ya, segala persiapan, alat tulisnya, kemudian juga yang lain-lain. Setelah selesai pelajaran, itu pun diberesin oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Deal, boleh. Subhanallah. Falamma khatamtul Quran, kata Syafi'i rahimahullah, ketika aku telah selesai khatamtul Quran, Al-Quran, maksud telah hafal Al-Quran, bukan telah selesai baca, telah hafal Al-Quran, dakhaltul masjid wa kuntu ujalisul ulama. Aku masuk masjid, Masjidil Haram, dan aku ujalisul ulama. Aku duduk dengan para ulama. Artinya duduk di majlisnya para ulama. Wa ahfadul haditha wal mas'alata. Dan aku menghafal hadis-hadis yang disebutkan ketika itu dan berbagai macam permasalahan. Dalam artian beliau berusaha menghafal hadis-hadis yang disebutkan ketika itu, ya, disebutkan oleh ulama, dan berbagai macam permasalahan fikih atau permasalahan akidah. Ahfadul hadis wal mas'alah. Kemudian wa kana manziluna fi syi'bil khif. Rumahku ini dekat di Masjid Khif, atau di daerah namanya Khif dekat Mina. Itu ada namanya Masjid Khif, masih ada sampai sekarang, ya. Masjid Khif. Di situ banyak tulang-tulang onta, ya. Wa kuntu, katanya, anzuru ilal azmi. Aku mencari tulang-tulang onta
fa aktubu fihi al-haditsa aw al-mas'alah. So, masih belia, tetapi bagaimana semangat beliau untuk apa? Untuk menuntut ilmu begitu tinggi sekali. Aku menulis padanya, ya pada tulang-tulang tersebut, hadis-hadis Nabi dan permasalahan-permasalahan yang beliau dengar di majelis ulama itu tadi. Sampai-sampai kata beliau, kami memiliki bejana yang tua, itu sampai-sampai penuh bejana tersebut dengan tulang-tulang, ya, onta yang berisi tulisan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau menulis di mana? Di tulang-tulang onta. Karena ketika itu buku tulis amat sangat mahal. Beliau tidak sanggup untuk membeli buku tulis. Miskin. Saking miskinnya, ibunya sendiri tidak sanggup untuk membelikan beliau buku tulis. Subhanallah. Kita kurang apa lagi kita? Nikmat apa lagi? Fasilitas besar. Tinta dengan berbagai warna. Merah, hijau ada. Ya, satu pulpen ada berbagai macam warna. Stabilo macam-macam. Subhanallah, fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan kita sanggup untuk mencari buku tulis. Apa perbedaan kita dengan mereka? Bisa mereka mengungguli kita? Padahal fasilitas jauh lebih besar. Informasi yang sampai kepada kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buku dan yang lain begitu mudah kita akses. Klik, dapat. Bukhari, Ahmad. Terjadi Quran di mana? Di komputer seperti itu. Mudah sekali. Kemarin kita jelaskan seorang Masruq Ibnul Ajda sampai mencari ayat itu harus pergi ke Syams mencari tafsir ayat. Sekarang Masya Allah mudah. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saking miskinnya gak sanggup beli buku tulis, tapi apa yang beliau lakukan? Tak ada rotan, tak ada akar, tak ada rotan. Tak ada akar, rotan pun jadi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Saya nggak bisa beli buku bukan berarti saya tidak bisa menulis. Apapun yang penting bisa dijadikan sarana untuk menulis, saya tulis. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah motivasi. Motivasi. Perbedaan antara kita dan mereka adalah motivasi. Motivasilah yang membuat seorang maju. Perbedaan kita ini motivasi. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika Imam Syafi'i rahimahullah, saking beliau tidak sanggup untuk bayar, dalam artian biaya sekolah, beliau nguping, ya, bukan ini ya, maksudnya itu mendengarkan pelajaran dari luar. Ini cerita beliau sendiri. Mendengarkan pelajaran dari luar. Ketika guru memberikan hadis atau pelajaran, beliau berusaha untuk apa? Untuk menanamnya di benak beliau, dihafal. Dan ketika muallim, guru tersebut tahu ternyata Al-Imam Syafi'i bisa, ya, lebih dari anak didiknya yang lain, gurunya mengizinkan untuk masuk. Ketika diajarkan, ya,
ketika selesai pelajaran ini dalam situasi yang lain ya dari yang tadi diceritakan. Al-Imam Syafi'i cepat-cepat keluar. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu cepat keluar? Jawab Al-Imam Syafi'i, saya keluar untuk mencari tulang-tulang, kemudian kertas-kertas bekas dan yang lain untuk menuliskan pelajaran yang tadi saya terima dari guru. Subhanallah. Berusaha untuk mengikat pelajaran, padahal hafalan beliau apa? Kuat. Berusaha. Setelah selesai pelajaran, beliau berusaha. Kenapa beliau nggak nulis? Ya nggak punya buku ketika itu. Berusaha setelah pelajaran, beliau cari tulang-tulang. Itu kebiasaan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita selesai pelajaran apa? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa bangun tidur. Ketika ustadznya, demikian apa yang saya sampaikan, melek langsung. Ya. Beda. Gimana kita bisa mencatat apa yang diberikan oleh pengajar, ya, memahami saja, ingat saja, boro-boro. Ada dalam sebuah majelis nangis, majelis menangis, ya, ditanya apa yang telah engkau dapatkan dari majelis tersebut, nggak tahu, pokoknya saya sedih. Pokoknya saya sedih, hati saya tenang. Masya Allah. So, lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Semangat beliau ini mencerminkan motivasi beliau yang tinggi untuk menggapai sebuah ilmu. Ikhwani fi din azakumullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyadari betul bahwa apa yang telah beliau hasilkan dari hafalan Al-Quran. Beliau hafal Al-Quran 7 tahun. Beliau sadar bahwa untuk memahami Al-Quran, satu-satunya cara adalah memahami bahasa Arab. Kunci utama dalam memahami Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka beliau terjun ya, untuk mendalami bahasa dan sastra Arab sampai-sampai Al-Imam Khatib menceritakan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, aqamtu, kata Al-Imam Syafi'i, aqamtu fi butunil Arab, aku tinggal di pedalaman Arab. Dalam riwayat yang lain, suku Huzail ini afsahul Arab. Arab yang paling fasih bahasanya. Aqamtu fi butunil Arab 10 sinin. 10 tahun beliau mendalami bahasa Arab, sastra, adab Arab, syair Arab, ya. 10 tahun. Masya Allah. Akhudhu bilughatiha wa asy'ariha. Aku menghafal bahasa-bahasanya dan aku menghafal syair-syairnya. Ya. Ya. Kemudian kata beliau, wa qad hafidhul Qur'an, dan aku telah hafal Al-Quran ketika itu. Fama marrat bi min ayah. Ya. Tidaklah ada ayat yang lewat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalam riwayat yang lain, fama alimtu annahu marra bi harfun. Tidak ada satu huruf yang lewat, kata Imam Syafi'i, illa wa qad alimtul ma'na fi. Subhanallah. Kecuali aku telah memahami maknanya. Ya, kecuali aku telah memahami maknanya.
Satu huruf itu beliau pahami. Dikarenakan perangkat beliau untuk memahami Al-Quran itu amat sangat memadai, yaitu bahasa Arab sampai ke akar-akarnya. Bahkan beliau dalam bahasa ini adalah hujjah fil lughah. Sementara Al-Quran yang beliau pelajari ini pun bersumber dari sumber yang otentik. Guru beliau adalah Muhammad bin Qistantin. Muhammad bin Qistantin ini belajar dari seseorang yang bernama Shibr bin Ibad. Shibr bin Ibad belajar dari Abdullah bin Abi Katsir. Ya. Yahya bin Abdullah bin Katsir itu belajar dari Al-Imam Mujahid. Dan Al-Imam Mujahid belajar dari Ibnu Abbas. Ini silsilah qiraahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Abbas ini habrul Quran, habrul ummah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Di antara murid terbaik Ibnu Abbas adalah Mujahid. Subhanallah. Al-Imam Mujahid berkata, "Aradtul mushafa 'ala Ibnu Abbas salasa 'aradat." Aku bacakan mushaf di depan Ibnu Abbas 3 putaran. Maksudnya 3 kali khatam. Ya. Tidak ada, kata Imam Mujahid, satu ayat pun yang lewat, tidak ada satu ayat pun yang lewat, ya, melainkan aku berhenti wa as'aluhu anha, dan aku menanyakan kepada guruku tentang maknanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Syafi'i, qiraah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini adalah qiraah yang otentik, bersumber dari sumber yang begitu otentik, oleh Mujahid dan Ibnu Abbas. Di sisi lain, beliau belajar dari pedalaman Arab sehingga serasi sekali pengetahuan Quran beliau dengan kompetensi beliau dalam bahasa Arab, syair Arab, adabnya Arab, sehingga beliau amat sangat memahami Al-Quran. Fama marrabi, ya, harfun, tidaklah satu huruf yang lewat, kata beliau, illa wa qad alimtul ma'na fi, melainkan aku mengetahui maknanya. Oleh karena itu, para ulama, ya, mengakui bahwa Al-Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Beliau fasih, ya, ketika berbicara fasih. Al-Imam Malik sampai terkagum-kagum sekali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diakui oleh para ulama yang lainnya. Ini yang mengakuin ulama. La ya'riful ulama illa al-ulama. Tidak ada yang mengetahui seorang itu ulama melainkan siapa? Ulama. Kita tahu orang ahli matematik, kecuali kita tahu dia ahli matematik kalau kita tahu matematik. Kita tahu dia ahli kedokteran kalau kita tahu kedokteran. La ya'riful ulama illa al-ulama. Ya. Bahkan kemampuan beliau dalam bahasa diakui oleh seorang yang bernama Abu Mansur Al-Azhari. Abu Mansur Al-Azhari ini adalah ulama bahasa yang paling dikenal. Ya, beliau menulis kitab yang berjudul Muskilul Alfaz. Siapa Ustaz? Abu Mansur Al-Azhari. Baru dengar. Ya, kadang-kadang kita lebih bisa mengenal pemain bola daripada siapa? Seorang yang bernama Abu Mansur Al-Azhari. Nah, ya, ini perlu adanya pencerahan. Kita harus juga mengenal ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, akhirnya beliau tenggelam dalam ilmu syair, ilmu
bahasa, ya, ilmu adab, ya, sastra Arab. Sering beliau melantunkan syair. Kapan beliau memulai fase kehidupannya dengan belajar fikih? Suatu ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah sedang berjalan di salah satu tempat sambil melantunkan syair. Ketika itu ada seorang yang mendengar syairnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika mendengar tersebut, orang tersebut bertanya, menghardik Al-Imam Syafi'i. Orang tua, sudah tua. Misluka tazhabu bimuru'ati. Seperti engkau, orang secerdas engkau, itu akan sia-sia sekali kalau hanya belajar syair. Aina anta 'anil fiqh? Di mana kamu dari fikih? Mana fikih kamu? Fahazzani dzalik, kata Imam Syafi'i. Perkataan tersebut amat menggoncangkan hatiku, amat sangat membuat hatiku berpikir kembali. Akhirnya beliau berpikir untuk belajar fikih dengan nasihat dari orang tersebut. Sempat beliau bertemu juga dengan seorang mufti Makkah ketika itu, Muslim bin Khalid Az-Zinji, salah satu guru Syafi'i rahimahullah. Siapa nama kamu? Muhammad. Masih kecil Imam Syafi'i. Apa nasab kamu? Disebutkan nasabnya. Masya Allah, kata Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ya. Orang seperti kamu lebih mulia lagi, ya, nasab yang mulia lebih mulia lagi kalau engkau belajar fikih. Subhanallah. Ini amat sangat berpengaruh, ya, motivasi yang diberikan oleh para ulama tadi untuk Al-Imam Syafi'i memulai fase barunya dalam belajar, yaitu belajar fikih. Akhirnya beliau bersegera untuk menghadiri majelisnya Muslim bin Khalid Az-Zinji itu tadi. Makanya salah satu guru, ya, Al-Imam Syafi'i di Mekah adalah Muslim bin Khalid Az-Zinji. Di antara guru lainnya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Di antara yang lainnya adalah Muslim Abu Muhammad bin Konstantin tadi. Ya, dan banyak yang guru-guru yang lain. Belajar fikih dan beliau merasakan bahwa inilah sesuatu yang bisa memuaskan beliau. Terobsesi sekali beliau untuk belajar fikih, dan ketika itu sering beliau mendengar kehebatan seorang Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Saking seringnya beliau mendengar, ya, cerita tentang kehebatan seorang Imam Malik, beliau pun terobsesi untuk mempelajari kitab Muwatta. Mempelajari kitab Muwatta Malik. Dan ingin sekali beliau bertemu Al-Imam Malik. Tetapi beliau tidak mau bertemu Imam Malik kalau beliau belum menghafal kitab Muwatta. Tapi dilematis, beliau nggak punya kitab tersebut, nggak sanggup untuk beli kitab tersebut. Akhirnya beliau pun terpaksa harus meminjam kitab tersebut kepada orang lain. Meminjam kitab tersebut, diriwayatkan dalam 9 hari beliau kembalikan kitab tersebut dan telah hafal Muwatta. Ada di mana? Ada di benaknya. Kemudian baru beliau, ya,
rihlah, melakukan safar ke Madinah untuk menemui orang yang mulia, Imam Malik bin Anas, imam dari hijrah, yang ketika itu namanya harum, ya, untuk belajar di hadapan Imam Malik, belajar fiqih. Adapun bagaimana beliau belajar fiqih di Madinah, kemudian bagaimana setelah Al-Imam Malik wafat, kemudian bagaimana ketika beliau pergi ke Yaman bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian beliau mendapatkan cobaan, difitnah sebagai seorang Syiah ketika itu. Ya, akhirnya beliau dideportasi ke Irak. Ya, bertemulah beliau dengan Harun ar-Rasyid. Bertemulah beliau dengan para ulama di sana, ya, ulama Irak. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, sampai bukunya saya lihat ada. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.